ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد. Kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib, para syaraib, zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan, kita hormati para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat anugerah yang tidak henti-hentinya, terutama anugerah taufik hidayah dan inayah. Dengan demikian kita kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini, dengan harapan dikumpulkan Allah pula kita nantinya di alam surganya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita masuk ke hikmah yang ke-251 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. La yu'lamu qadru anwaril qulub wal asrar illa bi ghaibil malakut, kama la yadhharu anwarus sama illa bi syahadatil mulk. Artinya, tidaklah diketahui kadar atau nilai cahaya-cahaya yang ada di dalam hati dan sir, kecuali pada alam gaib atau alam malakut atau negeri akhirat. Sebagaimana tidaklah nampak itu cahaya-cahaya langit kecuali pada alam dunia ini, alam mulki wasyahadah. Para muhibbin rahimakumullah, dalam hikmah ini banyak pengetahuan, banyak pula syarah, penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dalam hikmah ini menyebutkan tentang adanya alam selain alam yang kita tempati sekarang, yang disebut dengan alam muluk. Ada lagi alam yang disebut dengan alam malakut. Alam malakut itu antara lain adalah alam sesudah kita mati atau alam akhirat. Artinya, tidaklah diketahui kadar cahaya-cahaya hati seseorang. Tidaklah bisa diketahui kadar cahaya-cahaya yang ada di dalam sir. Sir itu lebih dalam daripada qalbun, bagian dari hati manusia. Cahaya-cahaya yang ada di situ tidak bisa diketahui di alam dunia. Mana kita tahu kawan kita hatinya terang? Kalaupun kita tahu kawan kita itu hatinya terang, kayak apa terangnya? Ada tahu. Karena kita hidup sekarang di alam yang namanya alam muluk. Diketahuinya cahaya-cahaya yang ada di dalam hati itu
di alam malakut, nanti di alam akhirat. Seberapa terang hati kita itu nanti akan nampak di alam akhirat para muhibbin. Di alam sekarang kita kada tahu siapa yang terang hatinya, siapa yang sangat terang hatinya, siapa yang gelap hatinya, siapa yang pekat hatinya. Dalam dunia kada akan ketahuan itu. Ada penawar, penerang hati. Nah, supaya terang hati. Terangnya hati itu dilihat nanti di alam lain daripada alam ini. Para muhibbin rahimakumullah. Yang bisa kita lihat pada alam ini adalah terangnya langit. Di situ ada matahari, di situ ada bulan, di situ ada bintang. Dari sekian banyak bintang-bintang Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara terangnya hati ini, terangnya sir yang ada di dalam hati, itu hanya diketahui di alam malakut, di negeri akhirat nantinya. Kapan negeri akhirat itu? Negeri akhirat itu dimulai di waktu roh kita sampai di tenggorokan kita. Nah, begitu roh sampai di tenggorokan, kita berpindah dari alam muluk kepada alam malakut. Disitulah terlihat semua. Begitu roh di tenggorokan, terlihatlah sudah bayang-bayang tempat kita nantinya. Di waktu roh di tenggorokan, terlihatlah tempat yang akan kita tempati nantinya. Di alam sekarang, alam muluk wasyahadah ini, alam dunia ini, ada ketahuan itu. Dan kita bisa melihat hanya bintang, bulan, matahari, dan sebagainya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, penjelasan dari hikmah ini, syarafut tauhid wal ma'rifah wal amali salihah wa jazaiha innama yu'lamu wa yura bidaril akhirah. Bermula kemuliaan tauhid. Bermula kemuliaan tauhid dan ma'rifah. Itu tentunya ada di dalam hati kita. Kemuliaannya itu wala amal salihah, kemuliaan amal salih, sembahyang, puasa, sedekah, menuntut ilmu. Wa jazaiha, balasannya itu innama yu'lamu qaduha, hanya saja diketahui wa yura, dilihat, ya, daril akhirah, di akhirat. Kayak apa hendak melihat balasannya sembahyang? Di negeri akhirat. Kayak apa melihat balasannya sedekah? Di negeri akhirat. Kalau ada dalam dunia ini seperti balasannya, itu hanya bunga-bunganya, bukan intinya. Orang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, mukanya akan bersih, mukanya akan bercahaya terang, itu hanya bunga-bunganya. Balasan sebenarnya itu di akhirat nantinya. Kita sembahyang, kita baca ini, lalu kita merasa dimurahkan rezeki, itu hanya bunga-bunganya. Balasan sebenarnya itu di negeri akhirat, bukan di alam dunia ini. Kemuliaan tauhid, ma'rifat, kemuliaan amal salih, balasannya itu diketahui, dilihat di negeri akhirat. Begitu roh sampai tenggorokan kita, kita melihat balasan apa yang kita kerjakan. Terlihatlah balasan, ini balasannya sembahyang, ini balasannya nuntut ilmu, ini balasannya berzikir, ini balasannya berselawat. Terlihatlah sudah di waktu roh kita di tenggorokan itu. Kenapa? Karena kita sudah masuk ke negeri akhirat.
Makanya di situ kalau kita berzikir, kita berselawat di roh sampai tenggorokan, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau roh sudah sampai di tenggorokan, karena kita sudah masuk ke negeri akhirat. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi hendak beramal salih, hendak bersedekah, hendak waktu roh belum sampai tenggorokan. Kalau roh sampai tenggorokan, udah. Dan setiap manusia waktu roh sampai tenggorokan pasti minta, Rabbi laula an akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, minta pang aku sedikit saja waktu. Karena sudah tahu dia di situ kan tidak diterima lagi. Kalau dia minta sedikit lagi, Pak Sadaqah, nyaman aku bisa bersedekah. Nyaman memberikan harta yang di lemari ini, memberikan duit yang di sini, memberikan kebun yang di sana, memberikan tanah yang di sana. Karena sudah melihat. Nah kalau sudah melihat itu, Allah akan menerima lagi. Roh sampai di tenggorokan, kita melihat itu belasan bahari sedekah 100.000 sekalinya istana, lalu hendak lagi jangan salah marian aku beriakan duit itu, kada kawal lagi ya Tuhan, kada kawal lagi. Kita bersedekah bahari 1 juta, belasannya gedung luar biasa, maka di lamari ratusan juta lagi, jangan beriakan semuaan, cuma 10 gedung bisa, kada kawal lagi. Mana hendak memberi wah ini beriakan. Wah ini saatnya, bukan saat roh ditenggorokan, karena itu sudah berada di negeri akhirat. Kita sudah di negeri akhirat, kada ada gunanya lagi. Para muhibbin rahimakumullah. Wa amma bidari dunia, adapun di negeri dunia nih yang kita tempati nih, innama khabaruha, hanya saja beritanya, minas sadiqil masduq, dari yang benar dan dibenarkan Allah wa Rasulih. Ini berita dari Al-Quran, berita dari Al-Hadis, berita. Nah, kita kadang-kadang tapi yakin berita nih, melihat langsung nyawa tapi yakin. Nah, apa beritanya? Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walladzina amanu wa aminus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, akan kami masukkan dia ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu berita, kabar daripada Allah. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi lagi, rakaatal fajri, 2 rakaat sembahyang sunat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini berita. Kapan kita lihat berita-berita ini? Di waktu roh ditenggorokan, begitu kita masuk ke negeri lain, itu negeri akhirat. Para muhibbin rahimakumullah. Banyak Quran, banyak hadis-hadis yang menceritakan kalau bersedekah ini diganjar ini, kalau bersedekah ini dapat bidadari, kalau bersedekah ini dapat macam-macam. Itu kabar. Nah, karena ini hanya berupa kabar, harus sedikit orang yang tergiur karena hanya kabar aja.
Wa idza aradtal khabara kal ayan, kalau engkau itu hendak kabar itu seperti melihat nyata. Kalau kita ini hendak kabar-kabar Quran itu sama dengan melihat kenyataannya. Kalau kita kepingin apa yang disampaikan, dikabarkan oleh Nabi itu kepada kita seperti kita sendiri yang melihatnya. Nah, fa'alaika bi umurin, maka lazimilah atas engkau beberapa perkara. Jadi ada caranya supaya kabar-kabar Quran, kabar-kabar Nabi itu kada lagi berupa kabar, tapi seperti kenyataan yang kita lihat. Kalau Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang sedekah, orang-orang yang beramal saleh diganjar dengan surga, kita melihat dengan kenyataan surganya itu, sehingga kita merasa inting dengan sedekah yang kita berikan. Oh, ternyata gedung sedemikian hebat, murah harganya, murah, tapi di surga kayaknya. Sini larang masih, larang di sini. Semeter tanah berjuta harganya. Kalau di surga 1 juta itu 1 hektar lebih. Tengah kota andaknya, di jalan raya, tapi di surga. Kalau dalam dunia 1 juta larang, larang harganya. Nah, bila kita ingin bahwa apa yang difirmankan Allah, apa yang disampaikan Nabi itu kada lagi seperti kabar, tetapi seperti yang terlihat mata kepala kita. Wa idza aradtal khabara kal ayan, bila kau ingin kabar itu seperti melihat, fa'alaika bi umurin, lakukanlah beberapa perkara ini. Minha, setengahnya, antuqawwiya imanak, bahwa kau perkuat iman engkau. Nah, iman ini bisa belamah, bisa berkuat, bisa berturun, bisa bernaik. Bila bernaik berarti berkuat, bila berturun berarti belamah. Nah, iman ini. Jadi kalau hendak melihat seperti melihatnya mata kita apa yang diberitakan oleh Al-Quran, Al-Hadis, nah perkuatlah iman kita ini. Perkuat iman kita. Bi annallah, bahwasanya Allah Rabbukal ladzi khalaqaka, Tuhan engkau yang menciptakan engkau. Yang menciptakan kita adalah Allah. Ini mesti diperkuat. Kada akan guyah bahwa yang menciptakan kita ini adalah Allah. Warazakaka, dan Allah yang memberikan engkau rezeki. Kalau Allah yang menciptakan kita, kuat semuaan di situ. Kalau yang lamahnya sedikit pun kada ada guyah, kayak paja angin menempuh, tetap Allah yang menciptakan aku. Warazakaka, Allah yang memberikan rezeki kepada engkau. Nah, ini kurang kuatnya, kurang kuatnya. Allah yang memberikan rezeki itu kadang-kadang hanya ucapan kita, tapi pada praktiknya itu kada seberapa demikian kuatnya. Buktinya apa? Buktinya kita seringkali melanggar hukum Allah untuk mendapatkan rezeki itu. Berarti di situ kada percaya Allah yang memberikan rezeki. Nah, ini mulai lama sudah sini.
Perkara siapa yang ciptakan? Allah. Kancang itu. Siapa nambah rezeki? Allah. Kalamah ini. Kenapa? Ingatan langganan, ingatan atasan yang menggaji, ingatan macam-macam, ingatan. Nah ini mesti kuat. Wahadaka, Allah yang beri petunjuk kepada engkau. Wa ahalaka litta'at, Allah yang membisakkan engkau untuk taat kepadanya. Maka keimanan seperti itu yang mesti selalu diperkuat dalam hati kita, supaya kita bisa melihat yang disampaikan Allah dan Rasul itu seperti melihatnya kita apa yang ada di alam dunia ini. Kada lagi hanya sekedar khabar bin khabar bahwa surga itu demikian, bahwa neraka itu demikian. Kada lagi habar bin habar seperti melihat sendiri, melihat seorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, antuqawwiya imanan. Pertama itu kuatkan iman. Allah yang mencipta, Allah yang beri rezeki, Allah yang beri rezeki. Para ulama kita menjelaskan bagaimana cara menguatkan iman, bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang mengamankan kita. Nah, memperkuat iman seperti itu bagaimana caranya? Para ulama kita memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Ada 5 caranya. Pertama, bitalabil ilmin nafi', tuntut ilmu yang bermanfaat. Pertama, cari ilmu yang bermanfaat, yang mendukung untuk itu yang dicari. Cari ilmu-ilmu yang mendukung agar yakinnya kita bahwa Allah yang memberikan rezeki itu, Allah yang memberikan kita hidup. Ilmu itu yang dicari, bukan ilmu yang lain. Ilmu akhirat ini banyak, ilmu agama ini, ilmu tarikh Islam, ilmu agama, ilmu apalagi manakib para wali, ilmu agama juga. Ilmu faraid, ilmu agama juga. Tapi yang utama kita tuntut ilmu yang menambah kekuatan iman kita, bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang ini. Itu ilmu nabi, ilmu yang bermanfaat. Itu yang dituntut, ini yang utama. Yang kedua, yang menguatkan iman kita bahwa Allah yang mencipta, Allah memberi rezeki. Apa yang perkuat menuntut ilmu? Yang kedua, berzikir, dengan zikir. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, itu diperbanyak. Karena itu cahayanya itu akan memperkuat kepada iman kita. Yang ketiga, bisalati ala Nabi SAW, dengan salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi. Salawat yang murni. Kalau yang murni makanya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, itu murni. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala, itu salawat yang murni. Jangan salawat pulus, atau ada murni, atau mencari duit salawatnya. Itu lain urusan memperkuat iman, itu urusan perbanyak duit. Banyak harinya salawat pulus, dan itu bukan dari Nabi, bukan dari Nabi. Salawat yang perlu kita banyaki untuk memperkuat iman kita kepada yang demikian-demikian tadi, salawat yang
Musalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Musalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak kiai itu. Nah, itu akan memperkuat. Yang keempat, wajtinabil kabair, menjauhi dosa besar. Menjauhi dosa besar. Dosa besar seperti riba, itu dosa besar. Apalagi dosa besar zulmil khalq, menzalim makhluk Allah, menganiaya orang, menyakiti orang, mengambil harta orang, bully orang. Nah, jauhi itu. Zikir 1000, selawat 1000, bully orang, hancur. Lebih baik kalau saya berzikir cuma kadang bully orang daripada banyak zikir, lebih banyak juga bully orang. Yang kelima, wa hubbis salihin, cinta kepada orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Kita cinta kepada orang-orang saleh, nang patuh, nang kada patuh. Kita ada tahu bahwa itu orang saleh, kita cinta kepada mereka. Nah, itu berpengaruh kepada menambah kuatnya iman kita bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang sebagainya. Nah, ini yang disampaikan oleh para ahli suluk, orang-orang yang berpengalaman dengan itu, yang sudah merasakan itu. Yang kedua, untuk memperkuat itu, wa an ta'budahu, bahwa kau beribadah akan dia bil a'mal salihatil mardiyah, dengan amal-amal saleh yang diridhai. Kita beribadah kepada Allah dengan melakukan amal-amal saleh yang diridhai, amal saleh itu. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak amal-amal saleh cuma gak diterima Tuhan. Amal saleh kayak sembahyang, puasa, sedekah, itu amal saleh cuma kan mardiyah, kan diterima Allah. Kenapa Allah sampai kada menerima? Nah, itu banyak hal yang kita lakukan karena Allah kada suka dengan kita. Kada suka dengan kita. Wa minha, dan sebagiannya, an tukhlisal amala lillahi ta'ala wa tatabarra'a min haulik wa quwwatik. Engkau ikhlaskan amal-amal engkau itu karena Allah, dan engkau berlepas daripada diri, daya upaya engkau. Kita beramal ini karena Allah dan dengan kekuatan yang diberikan Allah, bukan dengan daya upaya kita. Kita sembahyang karena Allah dan dengan daya upaya Allah. Nah, itu maksudnya. Nah, ini cara-cara supaya kita bisa melihat apa-apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa melihat. Dan Allah menghabarkan tadi, orang yang beriman, beramal saleh, memasukkan dia ke surga, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, hanya berita. Rasulullah menyatakan bahwa 2 rakaat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu kabar Nabi. Tapi hanya kabar. Yang kadang seolah-olah kita melihat bahwa 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Wa idza ra'aital akhirah iyana
wa ra'aital jaza iyana zuqta halawatal ibadah halawatas salah wa ghairiha. Bila engkau sudah melihat akhirat itu nyata, kita sudah melihat apa-apa yang dijanjikan Allah kepada kita itu nyata. Yana. Kita melihat gedung yang disediakan Allah di sana seperti kita melihat gedung-gedung ini. Melihat nyata. Dan engkau melihat akan balasan itu iyana, nyata, bukan hanya berita lagi. Zuqta halawatal ibadah, engkau merasakanlah manisnya, lezatnya ibadah itu. Ada lagi rasa berat kita beribadah. Kenapa? Karena kita melihat bahwa yang kita kerjakan ini berbuah itu. Nyaman kada kita beribadah kalau kita melihat bahwa yang kita lakukan 2 rakaat ini jauh lebih baik daripada dunia dan isinya, bukan hanya berita, tapi kita melihat. Zuqta halawatal ibadah, kau akan merasa manisnya ibadah. Zuqta halawatas salah wa ghairiha, engkau merasakan manisnya sembahyang dan lain-lainnya daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kalau kita melihat janji, kan bila tuntung menggawini ini kita, tuh ada mobil, tuh ambil mobilnya, melihat kita, gancang kita menggawi, gancang, kada merasa apa? Lezat gawian itu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa habis ini tuh ada nih tuh. Kenapa kita malas sembahyang ini? Kita malas berbuat baik ini karena kita hanya mendengar berita, kabar-kabar bila sembahyang ini dapat ini. Kita kadang melihat itu. Nah, hendaknya kita berusaha agar melihat dengan mata hati kita balasan-balasan taat yang dikerjakan, sehingga taat kepada Allah itu lazzatan wa halawatan, lezat dan manis. Para muhibbin rahimakumullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bilal, ya Bilal arihni bis shalah. Nabi kita bersabda kepada Bihai Bilal, lapangkan kami dengan salat. Lapangkan kami dengan salat. Begitu Nabi kita susah payah melakukan pekerjaan jihad ini, melakukan perbuatan ini, kan susah payah. Apa kata Nabi? Arihna ya Bilal, lapangkan kami hai Bilal dengan salat. Begitu salat lapang. Kenapa? Karena melihat balasan-balasan salat yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada, makin sembahyang makin susah. Ini sudah uyuh nih, ringkutan awak bawa sembahyang makin ringkut. Kenapa? Karena kita kada melihat balasan yang disediakan Allah dengan sembahyang. Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini bis shalah, dijadikan pendingin hatiku, penentram hatiku dalam sembahyang. Begitu sembahyang, semua hilang. Semua hilang. Karena sembahyang itulah yang membuat hatiku dingin, tenang, ujar Nabi kita SAW. Karena apa? Karena beliau melihat apa-apa yang disediakan Allah bagi orang-orang yang salat itu. Para muhibbin rahimakumullah, jadi 3 hal yang mesti kita kerjakan. Pertama, kita perkuat iman kita, keyakinan kita
bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita semuanya. Nah itu kita sudah yakin sejujurnya, cuma diperkuat saja lagi, diperkuat. Nah perkuatnya macam apa? Menuntut ilmu, berzikir, selawat, meninggalkan dosa besar, cintai orang-orang saleh. Nah itu dengan sendirinya akan memperkuat. Yang kedua, perbanyak amal-amal saleh al-mardiyah, amal-amal saleh yang diridai Allah, amal-amal saleh yang diterima Allah. Kita perbanyak sembahyang, tapi sembahyang yang supaya diterima Allah macam apa? Kita perbanyak sedekah, sedekah yang diterima Allah macam apa? Yang diridai Allah. Yang ketiga, semua itu kita lakukan semata-mata karena Allah dan dengan daya dan upaya Allah. Kalau itu selalu kita kerjakan, soal khabar kalayan, jadilah khabar-khabar Allah, jadilah khabar-khabar Rasul, seperti melihat dengan mata kepala sendiri. Para muhibbin rahimakumullah, semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita selalu bertambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirrin Nabi wa alihi wa bi sirril Fatihah. Sayyidina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim